Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di BM Channel. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai proses pembelajaran yang berada di salah satu provinsi ujung timur Indonesia, yaitu Provinsi Papua, lebih tepatnya Papua Barat. Nah, kebetulan sekali sudah bergabung dengan saya, seorang Sri Kandi perempuan dari Indonesia Timur. Beliau salah satu duta sains PEM4TK IPA, Ibu Saka Jamaluddin. Halo Bu Saka, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Saka? Halo juga, selamat pagi. Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat walafiat. Pak Arif, bagaimana kabarnya? Semakin gemuk Bu, berarti menandakan semakin baik kabarnya. Ya, alhamdulillah. Mungkin. Bu, gimana di sana? Corona bagaimana? Di Sorong Ibu? Di Sorong kah ya? Ya, di Sorong Pak Guru. Untuk Corona, beberapa minggu yang lalu sudah pada sudah hampir ke zona hijau, tapi beberapa hari terakhir ini terjadi peningkatan yang terinfeksi. Jadi surat edaran sudah keluar lagi untuk work from home. Jadi pembatasan aktivitas di lingkungan publik karena terjadi peningkatan yang terinfeksi Pak Guru. Jadi kembali lagi ke zona merah. Jadi mudah-mudahan pandemi segera berakhir biar kita semua bisa kembali seperti sedia kala. Kami awalnya merasa cukup senang, tapi ya tiba-tiba terjadi peningkatan. Jadi kita tetap waspada, Pak Guru. Iya. Itu saja. Bu, kalau boleh tahu Ibu Saka itu mengajar di sekolah apa sih? SD, SMP, SMA? Oh, kebetulan saya di SMA, Pak Guru. Di SMA, mengajar tepatnya mata pelajaran apa? Untuk bidang ampunan itu di SMA Negeri 9 Kabupaten Sorong. Mengajar sebagai guru fisika, dan kebetulan karena di sana tidak ada guru kimia, jadi saya merangkap menjadi guru kimia. Kadang-kadang juga jadi pelatih senam Pak Guru. Berarti semua mapel gitu, bisa ya? Ya, sebagai guru di daerah 3T kita harus bisa menjadi substitution atau pengganti guru-guru yang lainnya. Jadi kita betul-betul harus mengerahkan semua kemampuan kita untuk bisa mengcover pembelajaran yang tidak tersedia. Begitu Pak Guru. Baik Bu Saka, ini pada kesempatan kali ini kita bahas ini ya. Kira-kira inovasi yang Ibu Saka lakukan saat pandemi ini, bagaimana terhadap kondisi sekolah Ibu di daerah Papua Barat tepatnya. Kira-kira bagaimana Bu proses pembelajarannya di saat pandemi seperti ini? Untuk mengatakan bahwa ini sebuah inovasi, saya pikir lebih kepada mendesain ulang. Inovasi terlalu tinggi Pak Arif. Jadi mendesain ulang pembelajaran yang harusnya seperti dahulu kala, tetapi kita mendesain ulang agar bisa dipakai di saat sekarang ini. Jadi berdasarkan hasil keputusan bersama, hasil musyawarah mufakat dengan guru-guru di SMA Negeri 9 Kabupaten Sorong, kami mendesainlah pembelajaran itu seperti beberapa sekolah lainnya, yaitu menggunakan daring dengan penggunaan grup WhatsApp sebagai medianya. Seperti itu Pak Guru. Oh, jadi pakai media WhatsApp. Memang di situ ada ini Bu, ada sinyal ya di sekolahnya Ibu ya? Untuk sekolahnya tidak ada, tapi untuk menemukan signalnya kita harus berjalan sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilometer untuk bisa mencapai posisi yang tepat untuk mendapatkan signal yang bagus. Karena ketika berada di tempat signal itu lumayan untuk bisa mengirimkan pesan. Berarti saya menangkap di sekolahnya Ibu tidak ada sinyal internet ya, otomatis Ibu menentukan titik-titik tempat sinyal, kemudian anak berjalan untuk menuju titik kumpul lah, begitu ya, untuk bisa mengakses WA dari Ibu. Iya, begitulah kira-kiranya Pak. Oh ya, baik, saya sudah masuk itu.
Terus kira-kira bagaimana Bu proses pembelajaran IPA-nya agar bisa mengena ke anak-anak biar lebih bermakna begitu kira-kira? Usahakah ada pendekatan khusus kah untuk anak-anak? Untuk saat sekarang ini mungkin agak sulit untuk membuat sebuah pembelajaran yang berlangsung normal. Intinya kami di SMA Negeri 9 itu bagaimana membuat siswa tetap belajar di masa pandemi ini. Jadi kita tidak muluk-muluk harus sampai tuntas seperti sedia kala, tetapi minimal mereka bisa belajar dan tidak membuang-buang waktu di rumah hanya untuk bersantai. Jadi kami mendesain untuk pembelajarannya itu dimulai pukul 10.00. Jadi itu mereka 10.00 sudah ada di tempat signal itu. Dahulunya berjadwal Senin sampai Sabtu. Jadi mereka mengerjakan tugasnya, jadi ada komunikasi dua arah antara gurunya dengan kelompok tertentu. Jadi ada per kelompok Pak Guru. Jadi Pak Arif di sini kami membuatnya per kelompok. Jadi kelompok-kelompok tugas. Jadi untuk seumpama di satu kelas itu ada 5 HP. Jadi 5 HP ini dibentuklah 4 sampai 5 orang untuk satu kelompoknya. Jadi kami mengirimkan tugas melalui melalui WhatsApp. Jadi tugas dan video ataupun modulnya itu dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi mereka pada saat jam pukul 10 sampai pukul 12 sekiranya begitu mereka bisa mengerjakan. Ketika belum selesai mereka bisa kembali ke rumah untuk menyelesaikannya dan mengumpulkannya di minggu depannya. Seperti itu. Tetapi karena ada masalah dengan orang tua, orang tua merasa bahwa selalu pergi ke pantai karena daerah tempat signal ini tidak ada perumahan. Yang ada hanyalah pepohonan, yang ada hanyalah laut pantai yang luas. Jadi orang tua merasa khawatir. Jadi diubahlah menjadi 1 kali 1 minggu. Yaitu tepatnya hari Senin, semua guru memberikan tugas dimulai pagi hari sampai pukul 10. Jadi mereka bisa mengerjakannya secara mandiri. Mungkin sulit karena jadi tapi kami tetap berusaha agar mereka bisa tetap belajar. Seperti itu Pak Arif. Ya, baik Ibu. Saya sudah menangkap proses pembelajaran yang berlangsung di SMA-nya Ibu tadi. Proses medianya menggunakan WhatsApp ya, kemudian dimulai dari jam 10 seminggu sekali, kemudian dipantau perkembangan selama dan setelahnya dengan menggunakan WhatsApp. Ini pas posisi pandemi seperti ini ya Bu ya. Lalu kalau nih misalkan kendala atau tantangan utamanya di daerah 3T saat Ibu mengajar itu apa kira-kira tantangan utamanya? Selama pandemi atau boleh Bu, boleh dijelaskan selama pandemi atau selama Ibu mengajar di situ, boleh kira-kira apa sih? Mengenai mungkin masalah literasi. Jadi awalnya untuk kita tidak usah terlalu jauh mengenai literasi sains. Kita ke literasi matematika dan literasi bahasa. Jadi 2 hal itu untuk sekolah-sekolah dahulunya saya mengawali pekerjaan sebagai guru di SMA Negeri 9 Kabupaten Sorong itu tepatnya di 2015. Jadi waktu itu kami merasa di awal kita jadi guru, waktu itu kami secara teman-teman guru merasa bahwa apa yang harus kami lakukan? Kami merasa terdapat banyak masalah dan kendala. Maklum, guru baru masih tidak punya pengalaman yang mumpuni untuk menangani beberapa hal, yaitu mengenai literasi baca tulis dan literasi hitung. Jadi kami merasa kok sulit begitu. Mereka bisa memahami, saya juga tidak bisa mengambil kesimpulan mengapa literasi mereka bisa menjadi rendah atau bagaimana. Saya tidak akan menjustifikasi mengenai pembelajaran sebelumnya, sekolah sebelumnya, tingkatan sebelumnya. Tetapi yang harus saya cari adalah, dan teman-teman adalah, bagaimana cara saya mengatasi hal ini. Bagaimana cara saya membuat yang kemarin menjadi masalah menjadi sebuah potensi. Jadi literasi 2 ini, baca dan literasi hitung, kami berusaha betul-betul bagaimana membuat siswa-siswanya itu bisa menjadi bebas. Artinya bisalah
dikatakan sudah melek literasi dua hal tersebut. Dan alhamdulillah lambat laun dengan begitu kerjasama antara guru, akhirnya di tahun-tahun berikutnya literasi hitung dan literasi baca bukan lagi hal yang menjadi masalah. Jadi kami melatihkan literasi sains khususnya untuk pembelajaran IPA yang saya ampu, yaitu fisika dan kimia.